Saya Ali Muhammad Marjuni. Saya tinggal di Bitung di Girian. Saya anggota kepolisian Polres Bitung, angkatan tahun 2000, SPNK Humasan Manado, Batalion Eka Bakti. Saya bertugas di Polres Bitung sebagai anggota Satlantas Polres Bitung. Pangkat terakhir, pangkat saya brigadir. Tepatnya pada tanggal 7 Januari 2008, anak dan istri saya, saat saya berangkat kerja, istri saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suka apapun. Tapi begitu saya pulang kerja jam 14.30, setengah 3 sore, anak istri saya temukan sudah dalam keadaan terkapar di dalam tempat tidur. Istri saya temukan di atas tempat tidur, anak saya juga di lantai. Saat itu saya minta tolong, teriak-teriak. Anak istri saya temukan dalam keadaan sedih. Kemudian tidak ada orang yang mendengar. Kemudian saya keluar, minta tolong ke tetangga saya. Dan bahkan tetangga saya kemudian menolong saya dan melihat anak saya dan istri saya. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Kemudian saya panik. Saya keluar, kemudian mengambil senjata saya. Saya tembak sampai beberapa kali keluar. Kemudian setelah anak dan istri saya dimakamkan, anggota kepolisian semua datang di rumah dan terus berkacita. Dan bahkan kakak ipar saya, Bapak AKP Jamroni Wibowo, yang notabene-nya satu angkatan dengan Kasat Sirse. Waktu itu sesudah 1 hari kejadian, dia sempat selisih paham dengan Kasat Sirse, yaitu Pak Asep Dermawan, yang akhirnya sampai bermusuhan hingga saat ini. Dan bahkan letting-lettingnya datang ke rumah menyampaikan minta maafnya Pak Asep Dermawan. Tetapi kakak ipar saya mengatakan, kalau memang Pak Asep mau datang minta maaf, silahkan datang. Kalau ibaratnya tidak mau datang ke rumah, berarti pasang dada. Jadi kemudian pada awal bulan Januari, tanggal saya sudah lupa, sesudah 1 minggu sesudah kejadian, saya dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian. Saat itu saya dituduh dan dibentak-bentak langsung oleh Pak Asep Dermawan, bahwa yang mana saya dianggap sebagai pelaku yang membunuh anak istri saya. Dibilang saya yang bunuh sendiri. Dan saya sendiri mengatakan, Pak, saya tidak melakukan hal itu. Saya bersumpah demi Tuhan atas agama saya. Tapi sudah saat itu, sorenya itu, saya sempat dengar, sebelum saya dituduh seperti itu, Yusril Tamalonggili, bekas orang kerja tempat saya, yang sekarang juga dijadikan tersangka oleh polisi. Waktu itu di ruangan unit 4 reserse dan saya di ruangan unit 2. Kasat Sirse Pak Asep Dermawan sempat marah-marah dan bentak-bentak meja, dan bahkan Yusril Tamalonggili, saya dengar sempat teriak-teriak minta ampun Pak, bukan saya Pak, bukan saya. Dan dia mengatakan, kalau kamu tidak mengaku tentang apa kamu, akan saya banteng. Tapi saat itu saya dengar sekali suaranya, yaitu Kasat Sirse Pak Asep Dermawan. Dan sesekali sempat saya dengar anggota-anggota lain reserse. Tapi yang paling saya paham situ adalah suara Kasat Sirse Pak Asep Dermawan dengan Bapak Sungkono, Kapolres. Dan sesudah itu, malamnya sekitar jam 7 malam, saya dibentak-bentak dan dituduh oleh Kasat Sirse bahwa saya yang melakukan pembunuhan anak istri saya sendiri.
Kemudian saya mengatakan saya tidak melakukan hal itu, Pak. Tapi mereka tidak percaya dan saya tetap dibentak-bentak terus. Saya tidak melakukan hal itu. Kemudian saya udah diperiksa dan saya beberapa bulannya lagi saya begitu betapa kaget. Tepatnya pada tanggal 13 Maret 2008 saya dijemput di rumah sekitar jam 8:30 malam. Saya sementara sembahyang Isya dengan mertua saya, Bapak Haji Muhammad Amin, dengan keluarga saya. Dan begitu saya di Polres, begitu saya kagetnya saya dibilang saya dijadikan tersangka sebagai otak pelaku pembunuhan terhadap anak istri saya. Saat itu saya pun dibentak-bentak oleh Kasat Pak Asep Dermawan di ruangan Kasat. Waktu itu ada penyidik juga, ada anggota-anggota Buser. Dan saya mengatakan saya tidak melakukan hal itu, Pak. Tapi mereka tidak percaya. Kemudian saya dijadikan tersangka. Kemudian dijadikan saya tersangka dan diperiksa mulai tanggal 13 Maret. Kemudian tanggal 14 Maret. Tanggal 14 Maret jam 9 malam, waktu itu hari Jumat, saya dimasukkan dalam sel. Tapi sebelum dimasukkan dalam sel, saya sempat beradu argumen dengan Kasat. Wah, yang mana saya tidak melakukan hal ini, Pak. Kenapa Bapak memasukkan saya ke dalam penjara? Dia mengatakan, kamu tidak usah banyak keterangan. Keterangan Yus itu aja udah cukup menjerat kamu. Kemudian saya mengatakan, Pak, saya salah apa? Dan sempat waktu itu Kasat sempat marah, bentak-bentak sama saya. Kamu udah salah tanya, kenapa keluarga kamu sok-sokan itu dengan saya, dengan penyidik lain? Saya bilang, Pak, jadi kalau begitu berarti Bapak menangani saya itu cuma karena sakit hati dengan keluarga saya. Ya kamu gak usah takut, kamu gak usah banyak keterangan, diam-diam gitu. Kemudian dia sempat bahkan mengatakan, saya tangani kasus pembunuhan istri kamu ini udah banyak berapa puluh juta. Keluarga kamu tidak kooperatif. Kemudian saat itu saya juga memang dalam keadaan pikiran saya kacau, bukan main atas kesehatan saya sedemikian seorang pelaku saat ini. Malam itu Kasat pun mengatakan memang seolah-olah dia sakit hati dengan mertua saya, keluarga saya, yang karena saat itu sudah kejadian sempat bersetegang masalah akan diadakannya otopsi anak istri saya. Kemudian saya dimasukkan dalam sel. Kemudian saya betapa kagetnya, saya merontak waktu itu. Dan saya saat di dalam sel pun diperlakukan tidak adil oleh Kasat. Dan seolah-olah dia memang marah sekali terhadap diri saya maupun keluarga saya. Karena setiap keluarga saya pun berkunjung, waktu pertama itu tidak pernah diizinkan masuk. Banyak makanan dititip. Dan Kasat pun waktu itu seolah-olah memperlihatkan mukanya yang tidak simpati kepada saya. Selalu marah dengan saya. Dan akhirnya sampai saya pun dalam persidangan. Begitu di persidangan di Pengadilan Negeri Bitung, saya dijadikan saksi kepada Yusril Tamonggi. Kemudian waktu persidangan saya mengatakan dalam semua persidangan, saya tidak tahu Pak siapa yang membunuh istri saya, dan bahkan saya sendiri tidak tahu yang melakukan siapa waktu saya menjadi saksinya Yusril Tamonggi. Dan waktu itu saya jadi saksi pertama sekali kepada Yusril Tamonggi. Kurang lebih waktu itu 3 jam saya diminta keterangan di Pengadilan Negeri Bitung. Kemudian saya diminta keterangan kurang lebih 3 jam. Waktu itu hakim yang menangani yang menyidangkan sempat beliau kejar pertanyaan dengan berbagai macam pertanyaan kepada saya. Karena saya sendiri tidak melakukan terhadap apa yang disangka oleh diri saya. Dan saya sendiri tidak tahu sampai di persidangan siapa sebenarnya membunuh anak istri saya.
Tapi betapa herannya, saya dipaksakan jadikan tersangka sampai di persidangan. Sampai sekarang saya masih ditahan di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Bibitung. Sampai mendekam sampai sekarang. Kemudian waktu Yusril Tamamih kemudian menjadi saksi saya di persidangan. Yusril mengatakan semua dalam majelis hakim bahwa yang sebenarnya keterangan dalam BAP polisi semuanya itu adalah tidak benar. Karena dia mengatakan hanya dianiaya, dipaksa oleh polisi, suruh mengakui perbuatan tersebut. Karena udah dihajar, ditendang oleh Pak Kasat CC, Pak Asep Dermawan. Dan dia mengatakan pun dalam persidangan waktu saat jadi saksi saya, hampir 2 hari 2 malam tidak boleh menggunakan pakaian dalam sel. Dan selalu diajar terus, ditendang, dipukul, ditonjok senjata di bagian dadanya waktu menjadi saksi dengan saya. Yang menonjok adalah Bapak Asep Dermawan. Memang sebelum saya dijadikan tersangka, Pak Asep Dermawan ini sempat sakit hati dengan keluarga saya, khususnya kakak ipar saya, yaitu Bapak AKP Jamroni Bowo yang sekarang sudah Wakapolres Gorontalo, yang satu angkatan dengan Pak Asep Dermawan. Yang disebabkan saat itu Pak Asep karena sakit hati dengan mertua saya bahwa anak saya sudah divisum di luar di rumah sakit Mani-Mani Bu Bitung, yang divisum oleh Dr. Jim. Kemudian saat itu mau dibawa ke rumah sakit Manado, mau diotopsi lagi. Kemudian mertua tidak izinkan. Dan akhirnya sempat bersih tegang antara Kasat CRC, Pak Sungkono dengan anggota CRC dengan mertua saya. Sampai berkelanjutan. Setelah kakak saya malam datang dari Gorontalo, sekitar jam 3 malam, kakak saya pun marah-marah terhadap Pak Asep Dermawan dengan anggotanya. Akhirnya mulai dari situ